Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Amma ba'd. Teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkenalkan nama saya Muhammad Imaduddin, mahasiswa semester 5 Universitas PTIQ Jakarta, Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam, program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Baik, pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan kitab tafsir Al-Muharrar Al-Wajiz. Kitab tafsir ini karangan Ibn Athiyah. Maka sebelum saya melanjutkan pada pembahasan ini, saya ingin menjelaskan sedikit singkat, biografi singkat tentang Ibn Athiyah. Nama lengkap dari Ibn Athiyah adalah Abu Muhammad Al-Hasan Ibn Muhammad Ibn Al-Hasan Al-Athiyah, atau yang secara umumnya yang ditulis dalam kitab tafsirnya itu dikenal Ibn Athiyah. Beliau adalah salah satu ulama besar, berperan penting pada bidang ilmu khususnya di tafsir pada abad ke-5 Hijriyah atau 11 Masehi. Beliau ini lahir di Ifriqiyah. Ifriqiyah itu yang mungkin sekarang dikenal dengan Tunisia. Beliau yang sekarang di Tunisia. Nah, salah satu karya beliau yang itu menjadi pemantik buat diri saya sendiri untuk mencari tahu tentang beliau adalah kitab tafsir Al-Muharrar Al-Wajiz. Jadi kitab tafsir ini mempunyai karakteristik yang beliau itu menjelaskan langsung maksud dan tujuan ayat daripada ayat Al-Quran yang ingin ditafsirkan itu. Jadi nggak bertele-tele apa sih maksud dari ayat ini, langsung beliau menjelaskan. Supaya apa? Supaya memudahkan orang yang belajar dan juga orang yang akan mengajarkan. Orang yang belajar akan memudahkan untuk memahami, dan orang yang belajar pun akan memudahkannya untuk ketika ingin mengajarkan kepada muridnya. Maka ini kitab yang sangat direkomendasikan untuk tulab maupun mudarris, insyaallah. Selanjutnya, tanpa memperpanjang kata, langsung pada pembahasan ayat yang insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan membahas Quran surat Al-Baqarah ayat ke-62 dan 63. Kalau waktunya cukup mungkin kita lanjut ke 63, tapi saya rasa ini 61 saja. Untuk di video ini cukup panjang, jadi mungkin kita lihat saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sobiin atau kaum Yahudi, Nasrani, dan Sobiin, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir serta melakukan kebajikan, pasti mendapatkan pahala dari sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut yang menimpa mereka, dan mereka pun tidak bersedih hati. Ingatlah ketika kami mengambil janjimu dan kami angkat gunung Sinai di atasmu seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang telah kami berikan kepadamu, dan ingatlah apa yang ada di dalamnya, dan ingatlah apa yang ada di dalamnya agar kamu bertakwa. Nah, melalui Quran surat Al-Baqarah
ayat ke-61 dan 62 ini yang akan saya bahas. Ibn Athiyah menjelaskan dalam kitabnya, kitab tafsir Al-Muharrar Al-Wajiz, bahwasanya ikhtalafa al-muta'awwaluna fil muradi billadzina amanu. Ikhtalafa al-muta'awwalun, para mufassir terdahulu, fil muradi billadzina amanu, berbeda pendapat mengenai firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi innal ladzina amanu, atau orang-orang yang beriman. Fi hadhil ayah, pada ayat ini, maksudnya dalam ayat ini. Faqala Sufyan Tsauri, maka Sufyan Ats-Tsauri ini mengatakan, jadi Ibn Athiyah ini sedang menjelaskan ayat ini dan mengutip perkataan daripada Sufyan Ats-Tsauri. Humul munafiquna fi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Humul munafiqun, mereka adalah orang-orang munafik fi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang munafik dalam umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka'annahu qala, sebagaimana innal ladzina amanu, firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina amanu fi dhahiri amrihim. Jadi innal ladzina amanu ini, orang-orang beriman ini beriman yang tampak, dalam perbuatan mereka yang tampak, atau urusan-urusan yang nampak saja. Wa qaranahum bil yahudi wan nasara was sabiin, yang itu termasuk daripada kaum Yahudi, Nasrani, dan juga kaum Sabi'in. Thumma bayyana hukmu man amana billahi wal yaumil akhir min jami'ihim. Kemudian Imam Ibn Athiyah ini menjelaskan hukum, maksudnya hukum ini ketika orang-orang dikatakan masuk ke dalam ini harusnya seperti apa gitu, kategorinya dia harus seperti apa, baru dikatakan masuk di man amana billahi. Man amana billah, baru dikatakan innal ladzina amanu, afwan. Jadi ketika Ibn Athiyah ini menjelaskan hukum, maksudnya siapa sih, harus seperti apa sih, baru seseorang itu dikatakan innal ladzina amanu. Fa ma'na qawlihi man aman, maka adapun makna firman Allah Subhanahu wa taala man aman, orang yang beriman, fil mu'minina al-madhkurin, orang-orang mukmin yang disebutkan, man haqqaqa wa akhlasa, orang beriman itu orang-orang yang benar-benar beriman. Ya, maksudnya man haqqaqa wa akhlasa, orang-orang yang ikhlas dan benar-benar beriman. Wa fi sa'iri firqati madhkurah, dan pada sebagian firqah disebutkan bahwasanya man dakhala fil iman, dan pada sebagian firqah itu dikatakan man dakhala fil iman, siapa yang penting dalam dirinya ada iman, atau gini aja, yang penting dia itu masuk Islam gitu. Kalau contohnya dalam Islam itu, yang penting dia udah sebutkan kalimat syahadat, itu dia udah termasuk orang yang beriman gitu. Itu ketika orang mau menentukan, oh dia ini beriman, nah itu ukuran tolak ukurnya seperti itu. Maka Ibn Athiyah ini menjelaskan hukumnya ketika kapan orang itu dikatakan beriman gitu. Maka sebagian firqah dia menjelaskan, pada sebagian firqah itu berpendapat yang penting orang itu beriman atau masuk ke dalam agama, dia sudah dikatakan beriman. Entah, terserah dia itu imannya benar, iman abal-abal, ya itu terserah dia, kata Ibn Athiyah menjelaskan dalam tafsirnya ini. Wa qalat firqah, nah, dan sebagian kelompok mengatakan alladzina amanu humul mu'minuna haqqan bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Nabi Muhammad. Orang-orang bi Muhammadin, orang-orang yang benar-benar beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kayaknya firqahnya kita orang-orang Islam itu. Disebutkan bahwasanya orang beriman itu ketika dia benar-benar beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qawluhu man amana billahi yakunu fihim. Beliau menjelaskan man amana billah yakunu fihim. Jadi ketika man amana billah, siapa yang beriman kepada Allah, yakunu fihim, termasuk di dalamnya.
orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang kalau sudah beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin maksudnya seperti itu. Bimakna man thabata wa dama, orang-orang yang kokoh dan tetap imannya. Ini firqah yang ini nih lumayan ketat. Dia nggak bisa tuh imannya cuman dalam perkataannya dia sudah beriman, tapi pada faktanya tidak gitu. Beda firqah ini, ketika orang yang beriman, seorang dikatakan beriman, dia itu kokoh, tetap imannya. Ibaratnya karang di lautan mau dihempas, gelombang pun tetap kuat imannya. Jadi pada sebagian firqah itu harus man thabata wa dama, harus tetap dan kokoh imannya. Maka wa fi sairil firqah bimakna man dakhala fihi, ya. Dan pada sebagian yang lain bimakna man dakhala fihi. Yang penting orang itu sudah masuk ke dalam Islam, berarti ya udah dia udah termasuk orang Islam. Kemudian waqala as-Su'di, maka as-Su'di mengatakan atau as-Su'di berkata, hum ahlul Hanafiyah mimman lam yulhaq Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah ahli Hanafiyah atau ahli Hanafiyah bima lam yulhaq bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, atau biman lam yalhaq Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, yang belum pernah bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaid bin Amr bin Nufail, seperti Zaid bin Amr bin Nufail, wa Qassi bin Sa'idah dan Qus bin Sa'idah, wa Waraqah bin Naufal dan Waraqah ibn Naufal. Walladzina hadu kadzalika mimman lam yulhaq Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Kadzalika mimman lam yalhaq Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Dan makna firman Allah walladzina hadu ini pun sama seperti yang tadi. Orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang Yahudi yang beriman, itu adalah orang-orang yang belum bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau hidup sebelum datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru hukumnya dia dikatakan orang yang beriman. Kemudian wasobiin, kemudian sebentar, bukan wasobiin, afwan. Illa man kafara bi Isa alaihi salam, kecuali orang-orang yang kafir atau mengingkari Nabi Isa alaihi salam. Jadi ada dua nih kalau orang-orang Yahudi nih. Yang pertama dia mimman lam yalhaq Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang belum pernah bertemu atau hidup sebelum datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, dia tidak mengingkari Nabi Isa alaihi salam. Jadi kalau dia tidak hidup di zaman Nabi Muhammad dan dia tidak mengingkari Nabi Isa alaihi salam, baru orang Yahudi itu dikatakan beriman. Kemudian wan nasara kadzalika mimman lam yalhaq Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Begitupun kaum Nasrani itu sama seperti orang-orang yang disebutkan dari kriterianya kaum Yahudi. Kemudian was-Sabiin kadzalika, kaum Sabiin pun seperti itu. Wakila dan dikatakan innaha nazalat fi ashabi Salman al-Farisi. Sesungguhnya ayat ini maksudnya firman Allah surat Al-Baqarah ayat 62 ini, nazalat fi ashabi Salman al-Farisi, turun itu berkenaan dengan sahabat Salman al-Farisi. Salman al-Farisi, betul. Lanjut. Wa dzakara lahu at-Tabari qissatan tawilah. Kemudian diceritakan oleh Imam At-Tabari dengan kisah yang sangat panjang. Qissatan tawilatan. Wa hakaha aidan Ibn Ishaq. Ibn Ishaq pun seperti itu, menceritakan yang kisah yang sangat panjang.
Mu'tadun annahu sahiba ubbatan minan nasara, bahwasanya jadi kisah secara singkatnya itu seperti ini. Sahabat Salman Al-Farisi ini pergi bertemu dengan teman-teman atau rekan-rekannya yang di Nasrani ini. Kemudian faqala lahu akhiruhum inna zamanan nabiyyi qad adall. Sesungguhnya zaman Nabi yang dijanjikan itu telah tiba gitu maksudnya. Sebentar. Zaman Nabi yang dijanjikan itu telah tiba. Artinya ini dia menceritakan bahwa sesungguhnya waktunya Nabi Muhammad itu sudah datang. Jadi ternyata secara tidak langsung dia ini menyampaikan isyarat kalau Nabi Muhammad ini sudah diisyaratkan atau dikabarkan di kitab mereka atau agama mereka gitu, agama Nasrani, bahwa akan datang Nabi yang akhir zaman. Itu artinya sudah dijanjikan. Fa in lahiqtahu fa amanna bih. Maka apabila kalian bertemu dengannya maka berimanlah kepada mereka. Wa ra'a minhum ibadatan 'azimatan. Nah, kemudian setelah dia mengetahui itu dan dia melihat sahabat-sahabat ini melakukan ibadah yang sangat luar biasa. Falamma ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dzakara lahu khabarahum, membawa kabar ini kepada Nabi Muhammad, wasa'allahu anhum, kemudian bertanya tentang mereka. Fanazalat hadhil ayat, maka turun ayat ini. Jadi dia bertanya tentang sahabat-sahabat mereka kepada Nabi SAW, bahwa dia itu punya sahabat-sahabat, dia pernah memberikan kabar kepada sahabat-sahabatnya, sesungguhnya akan ada datang zaman Nabi yang dijanjikan, maka ketika kalian kalau berada di zamannya maka berimanlah kepadanya. Maka turunlah ayat ini. Artinya ini sedang Imam Ibn Athiyah ini sedang menjelaskan sabab nuzulnya atau asbabun nuzul daripada ayat Quran surat Al-Baqarah ayat ke-62 ini. Mungkin saya cukupkan di paragraf ini karena ini cukup panjang yang perlu kita bahas. Yang pada kesimpulannya saya ingin menggarisbawahi bahwa surat Al-Baqarah ayat ke-62 ini memberikan sebuah pelajaran penting untuk saya pribadi dan kepada pendengar atau teman-teman sekalian. Yang pertama, innal ladzina amanu, orang-orang yang beriman itu adalah tadi dijelaskan orang-orang yang entah dia itu ada dua pendapat. Ada baik orang yang beriman saja, artinya dia kalau dalam Islam dia mengucapkan syahadat itu dia sudah dikatakan beriman. Adapun orang yang man thabata wadama, orang yang benar-benar imannya itu kokoh, harus dan tetap gitu. Kemudian harus kita perhatikan dari kaum sobiin yang beriman itu kapan sih, atau kaum orang-orang yang kaum Yahudi yang beriman itu yang mana sih? Nah, tadi dijelaskan kaum Yahudi, Nasrani, sobiin yang beriman adalah yang pertama orang-orang yang hidup sebelum datang Nabi Muhammad SAW, itu pasti orang-orang beriman. Yang kedua, dia beriman kepada Nabi yang diutus di zaman dia, atau dia tidak mengingkari Nabi yang diutus di zaman dia, maka dia dikatakan beriman. Kenapa sedemikian? Ketika seseorang beriman kepada Nabi yang diutus pada zamannya, maka otomatis dia sudah beriman kepada Tuhannya atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini bisa menjadi landasan buat kita untuk teman-temannya, untuk ketika ada yang bertanya orang-orang yang Yahudi itu yang beriman seperti apakah mereka juga percaya kepada Nabi. Nah, ini bisa menjadi landasan buat teman-teman sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada kekurangan dalam penyampaian atau kesalahan dalam penyampaian, silakan diberi komentar dan masukan yang baik. Insya Allah akan menjadi pelajaran untuk pribadi saya. Kalau ada kelebihan atau kebenaran yang disebutkan dalam sini itu benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.